Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama, pagi ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dibangunkan dari tidur kita, karena ketika kita tidur, ruh kita sedang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita akan mengembalikan kepada jasad kita. Tapi orang yang ajalnya datang ketika ruh dipegang oleh Allah tidak dikembalikan lagi kepada jasadnya. Maka ada orang yang minta izin tidur, kemudian ketika dibangunkan tidak bangun lagi. Ternyata ketika izin tidurnya itu adalah ajalnya datang. Maka banyak-banyak kita bersyukur pada Allah masih diberikan kesempatan umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, Ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kajian kita akan mencoba kembali mengulang-ulang kaji, ya, kerangka dasar tentang ajaran Islam atau tentang rukun-rukun agama kita. Kenapa ini perlu kita kaji? Karena kadang-kala ketika kita telah mengamalkan ajaran agama, ketika kita tidak melihat kembali kerangka dasar ajaran Islam, maka kita kadang-kala dalam beragama sering lalai apa sih sesungguhnya inti-inti dari ajaran Islam. Bapak Ibu, dalam sebuah hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika Umar bersama para sahabat lainnya sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Begitu indahnya Umar menceritakan kisah itu. Datanglah seorang laki-laki yang berpakaian putih, kemudian berambut sangat hitam, ya. Kemudian dari hadis itu jelaskan tidak ada padanya tanda-tanda perjalanan jauh, artinya masih rapi bentuknya. Kemudian laki-laki yang berpakaian putih itu duduk di hadapan Rasulullah SAW. Laki-laki itu menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah, kemudian menaruh kedua tangan di atas paha Rasulullah, seakan-akan sudah sangat dekat dan sangat akrab, teman dekat sekali. Kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Muhammad, ya, akhbarani anil Islam." Wahai Muhammad,
tolong jelaskan kepadaku tentang Islam. Ya, kalau itu bertanya. Dijelaskan Rasulullah, disampaikan Rasulullah dalam hadis itu, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tuhijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Disampaikan Rasulullah itu adalah rukun Islam, bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian naik haji ke Baitullah bagi orang yang sanggup atau yang mampu. Dalam hadis itu jelaskan sadaqta ya Muhammad, engkau benar ya Muhammad. Heran para sahabat, kau orang kau batanyo inyo bulu yang ngecien batu batanyo tau mau ji yang suana kece sahabat. Bapak Ibu, kemudian ditanya lagi oleh laki-laki tadi, akhbarani anil iman, jelaskan kepadaku tentang iman. Dijawab Rasulullah, tu'minuna billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, tu'minu bi qadri bi khairi wa syarri, beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, kepada kadar baik dan kadar buruk. Laki-laki itu berucap lagi, sadaqta ya Muhammad, engkau benar ya Muhammad. Dilanjutkan pertanyaan oleh laki-laki tadi yang berpakaian putih, yang berambut hitam sekali, yang tidak ada seorang sahabat pun yang kenal dengannya. Akhbarni anil ihsan, dijawab oleh Nabi Muhammad, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu. Ketika engkau menyembah Allah, seakan-akan engkau melihat Allah itu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tetapi ketika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah bisa melihat. Hadis itu berapa persis sampaikan? Ada hadis itu yang sampai di situ sampaikan, ada yang melanjutkan menanya tentang hari kiamat. Kemudian ringkasnya, laki-laki tadi itu pergi dan menghilang di hadapan Rasul dan para sahabat. Kemudian ditanya oleh Rasulullah kepada Umar, ya Umar, tahukah kamu siapa laki-laki tadi itu? Hanya Allah dan Rasulullah yang tahu ya Rasulullah. Disampaikan Nabi Muhammad, laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kita mengajarkan tentang agama kepada kita. Maka rukun-rukun dalam beragama, agama Islam, dalam hadis itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Tapi dalam kajian-kajian Islam, para ulama menaruh iman yang pertama, iman, Islam dan ihsan. Ihsan itu diartikan dengan amal. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang iman, yang tidak terlepas dari rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada kadar baik dan kadar buruk. Iman itu diartikan sebenarnya keyakinan kita. Kemudian iman itu secara seutuhnya diartikan dengan tasdiqu biqalbi,
wa iqraru bil lisan wa af'alu bil arkan. Diucapkan, dibenarkan dengan hati kita, diucapkan oleh lisan atau lidah kita, dan dilakukan, diaktualisasikan dengan perbuatan anggota tubuh kita. Itu iman yang sesungguhnya. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman, saya beriman kepada Allah, kepada ini segala macam, tapi dia tidak beramal dalam kehidupannya, itu sama saja dengan iman orang yang munafik, iman orang yang fasik, yang mengaku beriman tapi padahal mereka tidak beriman. Oleh itu maka ketika kita betul-betul ya sudah mengimani rukun iman yang 6 itu, maka itulah yang akan menjadi pondasi dasar kita beragama, keimanan. Dengan keyakinan-keyakinan kita tadi, keyakinan kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, ya, kepada kadar baik dan kadar buruknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itulah muncul motivasi kita untuk banyak menyiapkan diri kita untuk kehidupan akhirat kita. Sebenarnya hanya sekedar mengaku beriman saja, tapi tidak ada muncul motivasi dari keyakinan itu, memperlihatkan bahwa diri kita betul-betul orang beriman. Satu. Yang kedua, itu iman itu pondasi. Yang kedua Islam itu ya ibaratkan tiang. Maka dari Islam itu keluar aturan-aturan syariat Islam. Banyak aturan-aturan mengatur kehidupan kita. Islam ajaran yang sangat universal, ya, mengatur masalah ibadah mahdoh, ghairu mahdoh. Aspek ajaran Islam itu sangat banyak mengatur kehidupan manusia. Tidak hanya menyangkut rukun Islam yang kita baca, masalah syahadat, masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji, bukan itu saja. Tapi Islam mengatur kehidupan kita, akidah kita, mengatur syariah kita, mengatur muamalah kita, mengatur kehidupan sosial masyarakat kita, mengatur berpolitik, semua diatur dalam Islam. Karena konsep Islam sangat universal. Semua diatur oleh Islam. Ketika bicara ekonomi, Islam mengatur begini, ekonomi Islam. Bicara politik, ini politik Islam. Bicara cara bermuamalah, ini muamalah secara Islam. Bicara kehidupan sosial, ini kehidupan sosial secara Islam, yang menyangkut dengan akhlak, yang menyangkut dengan akhlak yang baik, yang buruk, menyangkut dengan muamalah, semuanya. Sampai masalah yang kecil-kecil pun dalam kehidupan kita diatur oleh Islam. Maka ketika dalam beragama kita betul-betul menjalankan syariat Islam itu, maka Islam diartikan dengan keselamatan. Islam akan menyelamatkan kehidupan kita. Tidak hanya hidup yang sebentar, tapi hidup yang selama-lamanya, tidak di dunia saja tapi di akhirat. Dengan Islam kehidupan selamat. Islam itu juga dengan tunduk, patuh dan taat. Maka ketika orang sudah mengaku muslim, baru saja dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika itu sebenarnya dia sudah mengikrarkan dirinya, dia tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah, menghentikan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat yakin agama kita menyelamatkan kehidupan kita. Dalam Al-Quran surah Al-Imran terjadi, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai Allah,
adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka tidak diterima di sisi Allah. Di akhirat dia akan merugi. Maka ketika telah betul-betul istiqomah beramal dengan agama kita, insya Allah ajaran Islam yang kita amalkan menyelamatkan kehidupan kita baik dunia apalagi di akhirat nanti. Bapak Ibu, lalu yang ketiga, rukun beragama itu adalah ihsan atau amal, melakukan kebaikan-kebaikan. Maka Rasulullah menyampaikan kepada kita, ihsan itu melakukan kebaikan-kebaikan. Rasul menyampaikan, anta'budallah, ketika kamu menyembah Allah, seakan-akan kamu bisa melihatnya. Tetapi ketika kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah bahwa Allah bisa melihat. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam hidup ini, apapun bentuknya, di dalam agama kita, dalam sebuah ayat disampaikan bahwa surah An-Nahl ayat 97, faman amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, maka siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya beriman. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan-kebaikan apapun bentuknya, syaratnya beriman. Kalau nggak beriman nggak ada nilainya. Kok sebanyaknya orang bawa bayi memberikan sumbangan kayak kok segala macam, kalau imannya tidak ada, tidak mentauhidkan Allah, tidak membenarkan Rasulullah, dan beriman kepada rukun iman, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Syaratnya adalah iman. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepada kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pahala yang lebih baik adalah kehidupannya di akhirat nanti akan lebih baik lagi. Ketika di dunia Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, baik dari segala aspeknya, terutama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti akan diberikan balasan yang berlipat ganda, yang sempurna dari kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Maka Allah sampaikan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwasanya di hari kiamat saja, di akhirat saja nanti kami sempurnakan balasan amal ibadah kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Ibu-ibu kalau buat baik benar begini Pak. Contoh, kita beribadah kepada Allah. Contohlah ibadah ghairu mahdhur, muamalah hubungan dengan manusia. Ketika contoh membantu orang, kita nggak bisa melihat pahalanya gini, nggak tahu bentuknya, nggak tahu. Tetapi di dunia kita merasakan efeknya ketika kita melakukan kebaikan itu menyebabkan jiwa kita ini merasa tentram dan tenang. Tetapi itu belum sempurna, Apa yang kita terima di dunia ini belum sempurna. Kapan sempurna balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Balasan kebaikan akan disempurnakan oleh Allah ketika kita telah berada di akhirat, bukan di dunia ini. Oleh sebab itu maka ayat ini memotivasi kita harus lebih meyakinkan diri kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ketika kita hidup di atas dunia ini
pasti akan diberi balasan yang lebih sempurna dari apa-apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Maka ada bahasa dalam Islam, fastabiqul khairat wa likulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu maka berlomba-lombalah kamu dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Karena manfaatnya sangat banyak. Di dunia ada manfaatnya, apalagi nanti untuk kehidupan akhirat kita. Oleh itu maka mari kita lihat kembali, evaluasi kembali, mulai dari keimanan kita, ya, yang bersumber kepada rukun iman yang 6, Islam kita, ya, mengamalkan ajaran-ajaran Islam, terutama rukun Islam. Kemudian bagaimana kita beramal soleh atau melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, karena itu harus sejalan ketiga-tiganya antara iman, Islam, dan amal. Itu dikatakan seperti 3 sisinya, sama sisi, ya, tidak boleh tempang, harus sambung antara iman, Islam, dan amal. Ulama mengatakan ihsan itu, amal itu adalah hasil akhir dari keimanan dan mengamalkan ajaran Islam. Maka timbul kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dari situlah akan terlihat bukti bahwasanya orang ini sudah benar-benar beragama ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ihsan dalam kehidupannya. Maka dikatakan bahwa iman itu ibaratkan pondasi dalam bangunan, sedangkan Islam bagaikan tiang, sementara ihsan itu, amal soleh itu merupakan atap dari bangunan itu. Maka baru lengkap kita dalam beragama. Bapak Ibu, masih ada tingkatan-tingkatan lebih tinggi dari itu. Ketika dia sudah muhsin, akan menjadi orang yang mukhlis dalam beribadah kepada Allah SWT, kemudian akan menjadi orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setidaknya ketika kita telah mengamalkan iman, Islam, dan ihsan, insya Allah agama yang kita amalkan ini, ya, itu sudah dijamin Allah menyelamatkan kehidupan kita, baik hidup yang dunia sebentar, apalagi kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Semoga kajian kita pada pagi subuh ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah.